Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Alfi Umami. Sebelum saya ke langkah-langkah menggunakan uji independen sampel t-test, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji independen sampel t-test. Jadi, independen t-test adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Tujuan penggunaan uji independen sampel t-test yaitu membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, dua sampel bebas, agar dapat diketahui apakah secara signifikan kedua sampel mempunyai rata-rata yang sama atau tidak. Selanjutnya, persyaratan uji independen sampel t-test. Yang pertama, datanya berdistribusi normal. Yang kedua, kedua kelompok data independen atau bebas. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik dengan hanya dua kelompok. Baik, kita beralih pada aplikasi SPSS untuk langkah-langkah menggunakan uji independen sampel t-test. Di sini saya sudah menulis untuk kolom name, saya isi hasil dan kelompok. Height-nya numerik, desimal untuk hasil 1, untuk kelompok 0. Lalu pada label, hasil belajar, kelompok, untuk value pada kelompok kita isi value 1, labelnya kelompok A. Add, lalu 2, kelompok B. Klik OK. Dan untuk measure, untuk bagian hasil kita pilih scale, dan untuk bagian kelompok kita pilih nominal. Selanjutnya kita beralih pada data view. Di sini kita tinggal memasukkan data yang sudah ada. Baik, kita klik menu analyze, lalu compare mean, lalu independent sample t-test. Selanjutnya, hasil belajar kita pindahkan ke kolom test variable, lalu kelompok ini kita pindahkan ke grouping variable. Jika sudah, kita klik define group. Di sini kita tulis 1, grup 2 kita tulis 2. Klik continue, lalu klik OK. Sudah muncul hasilnya. Bisa kita lihat di sini. Output grup statistik dan independent sample t-test. Berdasarkan tabel ini, diketahui jumlah data hasil belajar untuk kelompok A adalah sebanyak 6 siswa, sementara untuk kelompok B adalah sebanyak 5 orang siswa. Nilai rata-rata hasil belajar siswa atau mean untuk kelompok A adalah sebesar 77,817, sementara untuk kelompok B adalah sebesar 87,240. Dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antar kelompok A dengan kelompok B. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut berarti signifikan atau tidak, maka kita perlu menafsirkan output independent sample test. Jadi, berdasarkan output ini, diketahui nilai significance test for equality of variance adalah sebesar 0,738 lebih besar dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa variance data antara kelompok A dengan kelompok B adalah homogen atau sama. Sehingga penafsiran tabel output independent sample test berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel equal variance assume. Berdasarkan tabel output ini, pada bagian equal variance assume diketahui nilai sig-to-tilde sebesar 0,039, lebih kecil dari 0,05. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independen sampel t-test, dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Selanjutnya, dari tabel output ini diketahui nilai mean difference
adalah sebesar min 9,4233. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok B atau 77,817 dikurang 87,240 sama dengan min 9,4233, dan selisih perbedaan tersebut adalah min 18,2347 sampai min 0,6120. 95% confidence interval of the difference lower upward. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.